Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Langsung saja, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu subbab yang ke C dan yang ke D, masih dalam bab resensi. Baik, langsung saja silakan dicari halaman 229 buku dari Kemendikbud ya. Nah, ini untuk subbab yang ke C, yaitu menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda ya. Jadi ini ada pembanding dua objek ya yang akan diresensi. Tujuan kita setelah mempelajari materi ini, yang pertama kita dapat menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Yang kedua, menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaannya. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Perlu kalian ketahui bahwasanya dalam resensi suatu objek ya atau karya, itu kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan atau aturan-aturan dalam resensi. Jadi tidak ada kesalahkaprahan nanti dalam meresensi objek yang akan kita resensi ya, atau membandingkan dua jenis objek untuk kita resensi. Jadi perhatikan kaidah apa saja yang harus kita perhatikan dalam meresensi. Yang pertama yaitu banyak menggunakan konjungsi penerang. Nah, konjungsi penerang ini konjungsi yang menerangkan suatu objek ya, konjungsi penerang ini biasanya ada di awal ketika kita meresensi ya, bagian awal atau pendahuluan, atau dalam sinopsis sebuah resensi menggunakan kata bahwa, kemudian yakni, yaitu, nah, sebagai penjelas atau penerang. Atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kopula. Kata kopula itu kata yang menerangkan atau memberikan sebuah definisi tentang suatu hal, itu namanya kata kopula. Kemudian yang kedua itu banyak menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu menyatakan waktu. Di antaranya ada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, ketika, dan lain sebagainya. Pokoknya yang menerangkan tentang waktu. Baik, yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penyebaban ya, atau konjungsi sebab. Misalkan kata karena, sebab, dan lain sejenisnya. Yang keempat yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Nah, ini ya. Jadi dalam resensi ini ada pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi yang ada di bagian akhir ya, atau penutup dari sebuah resensi. Contohnya kalimatnya itu memberikan sebuah kesimpulan ya, layak atau tidak layaknya karya ini dibaca, atau mungkin karya ini layak dibaca oleh remaja yang usianya sekian sampai sekian, dibaca oleh kalangan orang tua atau kalangan
anak kecil dan lain sebagainya. Jadi memberikan sebuah rekomendasi supaya pembaca itu memahami, oh berarti ini harus dibeli atau tidak. Misalkan kalau memang pembaca itu ingin membeli sebuah karya seperti itu, atau buku bacaan atau buku pengetahuan lainnya. Nah, ini adalah simpulannya ya. Jadi untuk kebahasaan atau kaidah atau aturan kebahasaan yang harus kalian perhatikan dalam resensi itu ada 4 hal. Yang pertama ada konjungsi penerang, kemudian ada konjungsi temporal, ada konjungsi penyebab, dan ada konjungsi pernyataan saran, seperti itu ya. Jadi ini harus kalian perhatikan. Nah, ini ya. Jadi tabel ini sebagai inti daripada apa saja sih yang harus kalian perhatikan dalam menulis sebuah resensi. Selanjutnya, nah coba kita perhatikan ya, ini contoh karya sastra yang judulnya itu Laila Majnun. Saya bacakan, sampai saat ini kisah Laila Majnun merupakan cerita yang paling populer di Timur Tengah maupun Asia Tengah, di antara bangsa-bangsa Arab, Turki, Persia, Afgan, Tajik, Kurdi, India, Pakistan, dan Azerbaijan. Kepopuleran kisah ini memberikan inspirasi banyak seniman, baik pelukis, pemusik, maupun pembuat film, menciptakan beragaman karya seni yang menggambarkan kisah kasih Laila dan Majnun. Nah, perhatikan. Ini ada yang namanya kata serapan. Kata serapan itu apa sih? Kata serapan itu kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, bahasa lainnya ya. Kemudian di sini yang ada yang digarisbawahi ini merupakan kata-kata dari bahasa Inggris, kemudian diadopsi atau diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makanya ejaan-ejaannya ini ya mengikuti bahasa Indonesia. Contoh lagi ya, misalkan kata komputer ya. Kalau awalnya atau kata komputer itu berasal dari bahasa Inggris yang ejaannya itu berbunyi computer. Jadi menggunakan C bukan K. Namun diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dibakukan. Jadi secara bunyi itu sama komputer, cuma dalam ejaan atau penulisannya yang semula awalnya atau asalnya itu C, jadi diganti dengan huruf K menjadi komputer. Nah, itu salah satu yang paling sederhana dan paling sering kita temukan ya. Kemudian, nah ini ada beberapa aturan ya dalam penggunaan kata serapan. Aturannya apa saja? Coba kita perhatikan. Yang pertama ya, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, terkecuali untuk bunyi, nah bunyi khusus yang ada NG, NY, SY, KH yang diawali oleh dua huruf, kromosom bukan kromosom, foto bukan foto ya, retorika bukan retorika, dan lain sebagainya. Ini ya, jadi satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, kecuali ada tambahan ini dua huruf. Nah, perubahannya yang saya beri tanda biru. Nah, ini ya. Kemudian
bukan PHO. Kemudian RE bukan RHE. Kemudian TE bukan THE. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalkan cek ya, bukan cek. Nah, ini kaitannya dengan pengucapan, seperti komputer bukan komputer, aki ya bukan aicu, atau taksi bukan taki ini ya. Jadi kita harus menyesuaikan ke dalam pengucapan bahasa Indonesia yang berlaku, bukan menyesuaikan dengan ejaan bahasa Inggrisnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Jadi penyerapannya atau adopsinya itu tidak jauh beda oleh ejaan aslinya. Nah, ini contohnya. Nah, kata aerob ya, aerob. Jadi penyesuaian dengan ejaan aslinya, aerob. Nah, cuma kita mempermudah sesuai dengan pengucapan kita. Kemudian hidrolik. Nah, perbedaan silakan kalian amati ya. Nanti kalau kalian bisa menemukan titik perbedaannya, nah kalian pasti akan lebih memahaminya. Jadi ini butuh ketelitian dalam menganalisa kata serapan. Sebenarnya mudah ya jika kita memang benar-benar bisa mengamatinya. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan. Ya, kita diminta untuk bisa menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan ya. Perlu kalian tahu bahwasanya tujuan daripada meresensi buku, tujuan utamanya yaitu ini, memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu. Jadi pernyataan-pernyataan yang kalian tulis dalam sebuah resensi itu harus bersifat fakta ya, sesuai dengan apa yang kalian lihat. Tidak boleh memberikan identitas palsu ya, atau identitas karya itu tidak sesuai dengan objeknya. Karena apa? Ya karena pembaca ini membutuhkan informasi yang secara detail. Mengapa kita harus memberikan tanggapan itu yang realistis atau yang menarik dan sesuai dengan fakta? Karena ini menentukan pembaca ya, apakah pembaca itu tertarik untuk membaca atau membeli apa yang sudah kita resensikan, seperti itu. Kemudian dalam menyimpulkan resensi ini ya, dalam kita menyimpulkan resensi perlu ya penguasaan atau teknik tertentu. Teknik apa saja? Yang pertama kita harus memahami isi buku, kemudian memiliki daya analisis dan menguasai teori tentang buku yang diresensi. Jadi 3 hal ini harus kita kuasai. Jangan kalian saya ingin membuat sebuah resensi tapi saya belum baca bukunya, saya tak lihat sampul depan dan sampul belakangnya saja. Tidak boleh ya. Jadi
peresensi atau orang yang membuat resensi itu harus menguasai isi secara keseluruhan ya, baik dari segi fisik buku maupun isi yang dijelaskan di dalam buku secara detail. Jadi perlu penguasaan yang lebih dibanding pembaca. Kalau kalian hanya membaca awal dan akhir, ya apa bedanya kalian dengan pembaca yang lainnya? Bukan presensi namanya ya. Karena apa? Ya tidak menguasai, kemudian tidak punya daya menganalisa buku, tidak punya teori yang akan diresensi dan lain sebagainya. Kemudian ini ya, jadi kalian itu harus menyimpulkan sebuah teks resensi berdasarkan unsur kebahasaan. Kebahasaan itu dilihat dari mana? Ya kaitannya dengan kata, kemudian jenis kata-katanya, keefektifan kalimat, kekoheren dan koherensinya paragraf dalam resensi, ya hubungan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya itu juga harus diperhatikan. Itulah kaitannya dengan meresensi sebuah karya ya, untuk membandingkan misalkan resensi A dengan B ya, dua buku dibandingkan dari segi bahasa. Misalkan kata-katanya, buku A itu seperti ini kalimatnya, buku B ini seperti ini kalimatnya. Jadi itu misalkan kalau kalian mau meresensi dua jenis buku, satunya buku pembelajaran bahasa Arab, satunya buku pembelajaran bahasa Indonesia. Nah ini banyak sekali ya perbedaan dari segi kebahasaannya. Nah ini sangat banyak ya yang perlu dianalisa. Seperti itu ya contohnya. Oke, itu saja materi dari subbab C yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.